Smart People, kita bertemu lagi dalam acara Lessons and Learn. Semoga Smart People sehat, sukses, bahagia selalu ya. Hari ini saya akan membahas mengenai jadilah rekan kerja yang diandalkan. Yuk kita simak pembahasannya, semoga berguna. Hola Smart People, kita berjumpa kembali dalam acara Lessons and Learn. Sehat, sukses, dan bahagia selalu. Hari ini kita akan membahas materi mengenai jadilah rekan kerja yang diandalkan. Mari kita simak bersama-sama, semoga bermanfaat. Keahlian membuat seseorang mampu bekerja, tetapi keandalan membuat seseorang dipercaya. Pertama, mari kita bahas latar belakangnya dan mengapa ini penting. Dalam dunia kerja, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh kemampuan bekerja bersama orang lain. Setiap organisasi membutuhkan individu yang tidak hanya kompeten, tetapi juga dapat diandalkan oleh tim. Rekan kerja yang dapat diandalkan menjadi elemen penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan saling mendukung. Ketika seseorang dikenal sebagai pribadi yang dapat dipercaya, tim akan lebih mudah bekerja sama dan mencapai tujuan bersama. Yang pertama, jika keandalan dalam bekerja tidak terjaga, beberapa hal yang dapat terjadi, yaitu 1. Tugas sering tertunda atau tidak selesai tepat waktu. 2. Kepercayaan antar anggota tim menurun. 3. Beban kerja menjadi tidak seimbang. 4. Kolaborasi menjadi kurang efektif. Yang kedua, apabila individu yang dikenal dapat diandalkan, maka cenderung 1. Dipercaya untuk mengemban tanggung jawab penting. 2. Menjadi rujukan dalam tim. 3. Memiliki reputasi profesional yang baik. 4. Berkontribusi terhadap stabilitas dan kinerja tim. Dengan demikian, menjadi rekan kerja yang dapat diandalkan bukan hanya bermanfaat bagi tim, tetapi juga menjadi modal penting dalam perkembangan karier. Lalu, kedua, kita akan membahas tentang ruang lingkup pembahasan. Materi ini mencakup beberapa aspek penting terkait keandalan dalam bekerja. Yang pertama, pentingnya tanggung jawab dalam kerja tim. Yang kedua, hubungan antara keandalan dan kepercayaan profesional. Yang ketiga, peran konsistensi dalam membangun reputasi kerja. Dan yang keempat, dampak keandalan terhadap kinerja tim. Topik ini sangat relevan bagi semua individu yang bekerja dalam lingkungan organisasi yang mengutamakan kolaborasi. Selanjutnya ketiga, kendala yang sering dihadapi. Beberapa kendala yang sering muncul dalam menjaga keandalan kerja antara lain, yang pertama, kurangnya komitmen terhadap tanggung jawab. Sebagian individu kurang menyadari bahwa setiap tugas memiliki dampak terhadap pekerjaan orang lain. Yang kedua, manajemen waktu yang kurang efektif. Ketidakmampuan mengelola waktu dapat menyebabkan keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang ketiga, komunikasi yang tidak jelas. Kurangnya komunikasi dapat menyebabkan kesalahpahaman terkait tanggung jawab dan progres pekerjaan. Yang keempat, kurangnya konsistensi dalam kinerja. Keandalan sulit dibangun jika kualitas kerja berubah-ubah. Dan keempat, analisanya. Keandalan dalam bekerja dibangun dari konsistensi antara tanggung jawab, komitmen, dan hasil kerja.
Rekan kerja yang dapat diandalkan biasanya menunjukkan beberapa karakter berikut, yaitu yang pertama, menyelesaikan tugas sesuai komitmen yang telah disepakati. Yang kedua, menjaga kualitas kerja secara konsisten. Yang ketiga, mengomunikasikan perkembangan pekerjaan secara jelas. Yang keempat, bersedia membantu tim ketika diperlukan. Keandalan tidak hanya terlihat dari hasil kerja yang baik, tetapi juga dari sikap profesional dalam menjalankan tanggung jawab. Ketika seseorang dikenal sebagai individu yang dapat dipercaya, lingkungan kerja akan lebih mudah memberikan kesempatan yang lebih besar karena kepercayaan menjadi fondasi utama dalam kerja tim. Lalu kelima, rekomendasi. Yang pertama, untuk individu. Beberapa langkah yang dapat membantu membangun keandalan dalam bekerja antara lain: 1. Menjaga komitmen terhadap setiap tugas yang diberikan. 2. Mengelola waktu dan prioritas dengan baik. 3. Mengomunikasikan progres pekerjaan secara terbuka. 4. Menjaga konsistensi dalam kualitas kerja. Menjadi rekan kerja yang dapat diandalkan tidak selalu berarti melakukan hal yang besar, tetapi melakukan tanggung jawab dengan konsisten dan penuh komitmen. Yang kedua, untuk aksi praktisnya, coba tanyakan pada diri sendiri, apakah rekan kerja saya merasa lebih mudah bekerja karena saya ada dalam tim ini? Pertanyaan ini membantu mengingat bahwa menjadi rekan kerja yang baik bukan hanya tentang menyelesaikan tugas sendiri, tetapi juga tentang memberikan kontribusi positif bagi tim secara keseluruhan. Demikian materi pembahasan hari ini mengenai jadilah rekan kerja yang diandalkan. Semoga bermanfaat, sehat, sukses, dan bahagia selalu. Demikian ya pembahasannya. Jika Smart People merasa video ini berguna, mohon berikan tanda like, subscribe, dan share-nya ke teman-teman. Sampai bertemu di lessons berikutnya. Sehat, sukses, bahagia selalu. Bye.